Assalamualaikum teman-teman, tonton videoku. Sebelum mempelajari lebih lanjut mengenai deteksi dini anak, kita perlu mengetahui apa itu stimulasi. Menurut Dr. Kusnandi Rusmi, stimulasi merupakan upaya orang tua atau keluarga untuk mengajak anak bermain dalam suasana penuh gembira dan kasih sayang, guna merangsang seluruh sistem indera anak, melatih kemampuan berkomunikasinya, serta perasaan anak. Dengan stimulasi yang tiap saat kita berikan pada anak juga berguna dalam melihat serta mendeteksi sejauh apa perkembangannya dan adakah keterlambatan dalam perkembangan seorang anak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa stimulasi merupakan pemberian rangsangan pada anak untuk mencapai seluruh aspek perkembangannya dan juga mendeteksi sejak dini adakah kekeliruan dalam proses tumbuh kembangnya. Selanjutnya, deteksi dini. Deteksi dini adalah kegiatan untuk menemukan secara dini adanya potensi dan hambatan pertumbuhan serta perkembangan pada anak usia dini. Melalui deteksi dini ini, dapat diketahui penyimpangan tumbuh kembang anak secara dini sehingga upaya pencegahan, stimulasi, serta penyembuhan serta pemulihan dapat diberikan dengan indikasi yang jelas pada masa-masa kritis proses tumbuh kembangnya. Deteksi tumbuh kembang anak meliputi dua hal pokok, yakni penilaian pertumbuhan fisik dan penilaian perkembangan. Deteksi dini pertumbuhan. Dasar utama dalam melakukan deteksi dini pertumbuhan fisik anak adalah penilaian menggunakan alat baku atau standar. Kementerian Kesehatan telah menetapkan alat itu berupa Kartu Menuju Sehat atau KMS. Hal-hal yang dapat kita ukur di dalam pertumbuhan anak antara lain berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala anak. Deteksi perkembangan anak mencakup yang pertama, deteksi dini perkembangan umum, yang kedua, deteksi dini aspek perkembangan sosial, emosional, dan kemandirian anak, ketiga, deteksi dini aspek perkembangan penglihatan, yang keempat, deteksi dini perkembangan pendengaran, yang kelima, autisme anak usia dini, yang keenam, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Dari semua deteksi perkembangan yang sudah disebutkan, itu cara mengetesnya dengan memberikan sebuah kuesioner. Seperti di perkembangan umum, kita bisa menggunakan KPSP, di aspek sosial, emosional, dan kemandirian, kita bisa menggunakan kuesioner KMME, dan yang ketiga, kita bisa menggunakan tes daya lihat untuk melihat perkembangan penglihatan anak. Yang keempat, perkembangan pendengaran bisa dilihat dengan memberikan kuesioner TDD. Kelima, autisme dapat diberikan kuesioner table chat. Dan keenam, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif, kita bisa menggunakan kuesioner GPPH. Lutut kaki, kepala. Tendang. Apa itu? Itu apa? Ayam. Ayam.
Apa? Mana mata? Mana hidung? Hidung. Mana mulut? Mulut. Tangannya mana tangan? Tangan mana? Kaki? Kakinya mana? Kaki. Nyuwunnya mana nyuwun? Cinta. Siapa? Mbakmu dulu, Mbak. Mbak. Siapa? Enggak kan nyapa? Minta minta. Punya Mbak minta nah. Minta. Al. Mbak banyak nah. Al. Mbak dia. Ini Mbak dia. Ini Mbak dia teman permen. Mbak dia mana? Itu. Tuh. Ah. Ini Ayam. Dari video observasi yang telah saya lihatkan sebelumnya, saya menyebutkan kata intervensi di dalamnya. Sebelumnya, apakah kalian tahu intervensi itu apa? Intervensi adalah upaya khusus yang diberikan kepada anak yang menurut hasil deteksi dini diketahui tumbuh kembangnya tidak optimal atau mengalami gangguan bahkan menyimpang. Serangkaian upaya khusus tersebut dilakukan untuk mengoreksi, memperbaiki, dan mengatasi hambatan tumbuh kembang agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sesuai dengan potensinya. Jika langkah tersebut dipandang belum cukup, maka harus ada rujukan ke rumah sakit. Tujuan intervensi itu sendiri adalah untuk mengoreksi, memperbaiki, dan mengatasi masalah atau penyimpangan perkembangan sehingga anak dapat kembali pulih, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensinya. Waktu yang paling tepat untuk melakukan intervensi dan rujukan dini penyimpangan perkembangan anak adalah sesegera mungkin, ketika usianya masih di bawah 6 tahun. Kita beralih ke rujukan dini. Rujukan diperlukan jika masalah atau penyimpangan perkembangan anak tidak dapat ditangani oleh guru, BK PAUD, atau dokter yang praktik di lembaga PAUD itu, meskipun sudah dilakukan tindakan intervensi dini. Beberapa rujukan dapat disebutkan. Pertama, tingkat keluarga dan masyarakat. Keluarga dan masyarakat dianjurkan untuk membawa anaknya ke tenaga kesehatan di puskesmas dan jaringannya atau rumah sakit. Kedua, tingkat puskesmas dan jaringannya. Pada rujukan dini, bidan dan perawat di posyandu, polindes, pustu termasuk puskeling melakukan tindakan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang sesuai standar pelayanan yang terdapat pada buku pedoman. Kedua, bila kasus penyimpangan tersebut ternyata memerlukan penanganan lanjut, maka dilakukan rujukan ke tim medis di puskesmas. Ketiga, tingkat rumah sakit rujukan. Bila kasus penyimpangan tersebut tidak dapat ditangani di tingkat puskesmas atau memerlukan tindakan yang khusus, maka perlu dirujuk ke rumah sakit kabupaten yang mempunyai fasilitas klinik tumbuh kembang anak dengan dokter spesialis anak, ahli gizi, serta laboratorium. Dan yang terakhir, mengenai identifikasi bakat, minat, dan potensi anak sejak dini. Guru dan orang tua pasti telah mengetahui bahwa setiap anak memiliki ciri khas unik yang sekaligus menjadi pembeda dengan anak yang lain. Tugas guru yang sekaligus konselor adalah mengidentifikasi bakat tersebut, minat, dan potensi semua anak didiknya sehingga mereka mendapatkan pola pembelajaran yang tepat. Anak yang ketika di kelas tidak bisa diam, suka membuat kegaduhan, dan sulit dikendalikan, perlu pola pembelajaran khusus yang tepat untuk menunjang tumbuh kembangnya.